Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, hidup kita ketika kita ada di bumi, kita ditempatkan Tuhan di dalam muka bumi ini bukan karena Tuhan iseng, ya. Tidak ada keisengan ketika Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di muka bumi ini. Ada tujuan Allah, ada rencana Allah yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Rencana Allah bagi setiap kita tentu unik, tentu berbeda, ya, satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami apa yang Tuhan rencanakan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup kita ketika kita berada di muka bumi ini. Tuhan ingin hidup kita boleh menghasilkan karya-karya, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat baik bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, dan terutama khususnya bermanfaat untuk Tuhan, ya. Bapak Saudara, pagi hari ini kita mau belajar hidup yang berkarya di bumi ini, ya. Kita bernapas di muka bumi ini, kita lahir di bumi ini ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kita dilahirkan lewat kandungan orang tua kita, dan ketika kita lahir di bumi bertumbuh besar, ada karya yang harus kita hasilkan. Ya. Hidup kita bukan mengalir sebagaimana air mengalir, ya. Ya, kemana arah hidup ini berjalan, begitulah hari-hari kita, ya. Kita hanya menunggu kematian, kita hanya menunggu ajal menjemput kita, ya. Nah, kalau itu tujuan hidup kita, maka sia-sialah, ya, kehidupan kita ada di muka bumi ini. Harus ada sesuatu karya yang dirasakan, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan di bumi ini, ya, baik untuk keluarga, baik untuk lingkungan kita, baik untuk bangsa dan negara kita. Ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya legacy atau warisan yang kita tinggalkan, yaitu sebuah karya, ya, sebuah mahakarya, sebuah sesuatu yang bisa memberikan dampak, ya, sesuatu yang memberikan rasa, ya, di tengah-tengah hidup kita, ya. Kita akan melihat satu tokoh yang menghasilkan karya yang dapat dirasakan oleh sepanjang hidupnya. Tokoh ini melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dirasakan, memberi dampak kepada banyak orang, ya, sampai kematiannya pun bisa tetap dirasakan, ya. Tokoh ini adalah Nabi Elisa. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21, saya akan membacakannya. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Siapakah Nabi Elisa? Ya, Nabi Elisa adalah murid daripada Elia, ya. Ketika Elia memanggil Elisa, Elisa pada waktu itu sedang membajak sawah, ya, dan Elia
melemparkan jubah kepada Elisa, dan saat itu Elisa sempat minta izin kepada Elia untuk balik, untuk pamit kepada orang tuanya, tapi Elia berkata, ya, siapa yang melihat ke belakang maka dia tidak layak. Dan akhirnya saat itu juga Elisa memotong kayu bajaknya, kemudian membakar menyembelih lembu yang menjadi bajaknya, kemudian dibakarnya lembu itu sebagai sebuah persembahan, sebagai satu ungkapan bahwa Elisa menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Dan saat itu Elisa mengikuti Elia. Ya, pelayanan Elia, kemanapun Elia pergi, Elisa menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Dan saat Elia hendak naik ke surga, ya, Elisa pun mengikuti sampai akhir. Ya, dan ketika Elia terangkat ke surga, dia mendapatkan jubah daripada Elia. Ya, Elisa mendapatkan jubah Elia, dan dikatakan dia mendapatkan dua kali kuasa daripada Elia. Ya. Dan saat itu Elisa memulai pelayanannya. Ya. Elisa memulai hidupnya, memulai kehidupannya untuk melayani Tuhan, sama seperti gurunya, yaitu Elia. Dan apa yang diperbuat Elisa itu lebih besar daripada Elia, ya. Dan karya-karya daripada pelayanan daripada Elisa itu begitu berdampak sampai ke negara, ya, ruang lingkupnya sampai ke suatu bangsa-bangsa, ya. Dan kita akan melihat semasa hidup daripada Elisa, bagaimana karya, bagaimana perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Elisa. Nah, ini adalah karya-karya dari Nabi Elisa. Yang pertama, ketika dia memulai pelayanannya, Elisa melakukan sesuatu, yaitu menyehatkan air di Yeriko. Ya, pada waktu itu air di Yeriko yang mengaliri untuk kehidupan, mendukung kehidupan daripada orang Israel, ya, tercemari, dan sehingga air itu tidak sehat, ya. Air itu mungkin mengandung racun atau mengandung hal-hal yang buruk bagi tubuh manusia. Dan Elisa pada waktu itu dia melakukan sesuatu yang mujizat di situ. Dia melemparkan garam di air Yeriko itu, dan air itu menjadi sehat, ya. Itu hal pertama yang dilakukan Elisa. Lalu kemudian Elisa menolong Raja Yehuda, ya, untuk mengalahkan Moab. Dan saat itu pada waktu itu Moab berada di bawah kekuasaan Israel, ya. Moab tunduk kepada Israel. Israel pada waktu itu sedang berjaya, ya. Dia menguasai raja-raja atau negara-negara di sekitarnya. Dan saat itu Moab memberontak, ya. Kemudian Raja Yehuda bersama Raja Israel bersatu dengan raja-raja yang lain, Raja Edom, ya, untuk mengalahkan Moab, ya. Dan di situ Elisa menolong Raja Yehuda, ya, Raja Yehuda yang hendak menaklukkan kembali kerajaan Moab, ya. Dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Elisa, ya, pada waktu itu, ya, dia melakukan sesuatu di mana saat itu air sungai itu menjadi merah, ya, seperti darah, ya. Dan saat itu Raja Moab beserta rakyatnya prajuritnya ketakutan, ya. Ketakutan, disangkanya terjadi peperangan yang menghabiskan, ya, rakyat di sana, sehingga mereka pikir terjadi saling membunuh, ya.
dan akhirnya mereka lari tunggang langgang, ya. Dan saat itu raja-raja Raja Israel, Raja Yehuda dan Raja Edom menyerang kerajaan Moab dan kembali ditaklukkan, ya. Itu adalah perbuatan daripada Elisa. Lalu kemudian Elisa kemudian juga melakukan karya, yaitu menolong seorang janda, ya, di mana seorang janda yang mengalami hutang, ya. Ini janda seorang nabi, dan saat itu dia terlilit hutang di mana suaminya meninggal dan ada banyak hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan saat itu janda itu datang kepada Elisa meminta pertolongan, dan Elisa berkata suruh mengumpulkan buli-buli, ya, kemudian suruh setelah buli-buli terkumpul dia suruh menutup pintu dan menuangkan minyak yang ada di rumah mereka, persediaan minyak yang sedikit, ya. Dan kemudian ketika dituangkan ke buli-buli yang mereka pinjam, minyak itu tidak habis-habis sampai semua buli-buli itu penuh. Lalu Elisa memerintahkan untuk buli-buli itu dijual, ya, dijual dan dikatakan bayar hutangmu dan sisanya untuk kehidupan mereka. Itu hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elisa. Kemudian juga Elisa menolong anak perempuan seorang Sunem, ya, perempuan dari daerah Sunem yang mengalami sakit dan meninggal, dan Elisa membangkitkan anak tersebut. Lalu Elisa juga menetralkan racun dalam sebuah kuali, ya, kuali yang dalam masakan, ya, terjadi mungkin ada zat yang dimasukkan yang salah, ya, mungkin salah dikiranya bumbu masakan, tapi ternyata yang dimasukkan itu adalah racun, ya. Dan Elisa menetralkan racun di dalam kuali tersebut, ya, sehingga menyelamatkan orang-orang Israel pada waktu itu yang hendak makan pada saat itu. Dan ini beberapa, ya, ada Elisa memberi makan 100 orang, ya. Kemudian Elisa yang terkenal itu adalah Elisa menyembuhkan sakit kusta daripada Naaman, ya, panglima Raja Aram, ya. Ini yang sering kali kita dengar kisah daripada Elisa menyembuhkan sakit kusta Naaman. Lalu ada Elisa juga menolong memunculkan kapak yang tenggelam, ya. Jadi ketika ada nabi yang hendak bangun rumah, kemudian mereka kerja bakti, motong kayu, dan kayunya kapaknya terpental masuk ke dalam sungai, tenggelam, dan si nabi ini berkata, waduh, itu kapak pinjaman, saya harus mengembalikannya bagaimana? Dan saat itu Elisa menolong nabi ini dan melemparkan kayu, ya, kayu ke sungai di mana kapak itu tenggelam, dan tiba-tiba kapak yang berat secara hukum IPA, ya, hukum alam, ya, kita melihat dalam hukum Archimedes, ya, itu tidak mungkin besi itu bisa mengapung, tapi Elisa melakukan mujizat, kapaknya bisa mengapung dan bisa diambil, ya, kapak yang berat, kapak besi itu, ya. Lalu Elisa juga melakukan tindakan, ya, melawan Aram, ya, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 7. Lalu ada karya Elisa yang terakhir sebelum dia meninggal, ya, kepada Raja Yoas, ya. Raja Yoas ketakutan karena Elisa udah mulai tua, udah mulai sakit, dan dia takut ditinggalkan, ya, karena ada satu pengharapan pada waktu itu raja-raja bergantung kepada nabi-nabi, ya, untuk melakukan sesuatu, dan Yoas meminta kepada Elisa pesan terakhir, ya. Dan Elisa berkata, lesatkan panahmu, kemudian pukulkan panahmu itu ke tanah, ya. Dan Yoas memukulkan hanya 2-3 kali, ya. Nah, ini sebuah pesan daripada Raja Elisa yang terakhir kepada Raja Yoas, bahwa Tuhan akan menolong Raja Yoas dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi karena dia memukulkan 2-3 kali, maka
kata Elisa bahwa engkau akan mengalahkan raja-raja itu hanya 2-3 kali. Ya. Elisa berkata seharusnya kamu memukulkan panah itu lebih daripada 3 kali. Ya. Jadi karena dia pukul 3 kali, maka dia hanya bisa mengalahkan raja-raja di sekitarnya hanya 3 kali saja. Ya. Dan yang terakhir ketika Elisa meninggal, kita melihat dari ayat yang dibaca tadi bahwa tulang-tulangnya ya, bisa membangkitkan orang yang mati. Ya. Inilah karya-karya yang dilakukan oleh Nabi Elisa, di mana dia bisa berdampak, dia bisa memberikan sebuah karya di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah kehidupannya, dia bisa memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bahwa kita harus selalu melakukan mujizat seperti Elisa, bukan. Artinya apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Ada 3 prinsip ya, karya yang harus kita berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita berkarya di muka bumi ini adalah setiap karya kita harus memuliakan Tuhan. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, ya, bagaimana kita bisa berkarya di tengah-tengah muka bumi ini? Kita harus fokus bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipanggil, Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita harus memuliakan Allah. Di dalam segala aspek hidup kita, di dalam segala tingkah laku kita, kita harus memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, artinya berarti hidup kita harus sejalan, seirama dengan kehendak Allah. Ya. Ketika kita fokus hidup kita untuk memuliakan Tuhan, tentu hidup kita akan seirama dengan kehendak-Nya. Jadi ini prinsip yang pertama ketika kita menghasilkan sesuatu karya perbuatan yang kita lakukan. Ya. Entah Bapak Ibu Saudara posisi sebagai seorang nenek, ya, bisa berkarya di tengah-tengah keluarga, anak-anak, cucu, mantu, menjadi berkat ya, bagi lingkungan keluarga kita. Kita bisa menjadi nenek, menjadi teladan, nenek yang memberikan teladan bagi anak cucunya. Ya. Hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Atau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, kita bisa memberikan nilai-nilai bagi anak-anak kita. Menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang berfungsi di dalam kehidupan rumah tangganya, di mana satu dengan yang lain bisa saling bahu-membahu ya, di dalam membangun sebuah keluarga. Itulah karya yang bisa kita kerjakan di dalam lingkungan terkecil, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan lewat rumah tangga kita. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita yang kita sedang kerjakan, bisakah kita memuliakan Tuhan lewat ketekunan kita dalam bekerja, lewat kejujuran kita, apa yang kita kerjakan, mencerminkan hidup yang benar, mencerminkan hidup yang taat. Ya, ketika kita bekerja dengan kesetiaan, tunduk kepada pimpinan kita. Itu adalah langkah-langkah kita memuliakan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita hormat kepada majikan kita. Ya. Kita menunjukkan etika kerja kita, ya. Menunjukkan
ketekunan, kerajinan kita di dalam bekerja. Lalu prinsip yang kedua ketika kita berkarya di tengah-tengah muka bumi ini. Prinsip yang kedua adalah berkaryalah dengan melakukan yang terbaik. Be the best at what you do. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kamu lakukan. Ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu sampai nilainya 10, kemampuan kita di titik 10, maka kerjakanlah sampai di titik 10. Ya. Jangan mengerjakan di titik 5 atau di titik 2. Ya. Artinya ketika kita punya kemampuan di atas rata-rata, maka kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita melebihi orang-orang yang bisa orang lain kerjakan. Ya. Tuhan berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang pemenang. Ya. Artinya orang-orang yang berada di level di atas rata-rata. Orang biasa, kita adalah orang biasa yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang biasa yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam Yakobus berkata bahwa Elia adalah orang biasa, tetapi dia melakukan hal yang luar biasa. Dia orang biasa yang bisa melakukan menghentikan hujan. Ya. Kenapa? Elia orang biasa tapi bisa melakukan yang luar biasa. Karena dia memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang biasa. Tapi karena kita disertai Tuhan, kita disertai Allah yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan sampai di titik maksimal, sampai di titik bernilai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara punya nilai dalam hidup kita, ya. Nilai kita adalah 0. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah orang biasa, orang yang 0, yang tidak ada nilainya. 0, kalau dalam nilai matematika 0 itu nilai yang buruk, ya. Nggak lulus. Tetapi 0 ini didampingi oleh satu pribadi yang nilainya 1. Ya. Sehingga ketika hidup kita yang 0 ini didampingi oleh Kristus yang bernilai 1, maka nilai kita menjadi bernilai. Ya, hidup kita menjadi bernilai. Hidup kita menjadi bernilai 10. Ya. Kita yang tidak ada apa-apanya didampingi Kristus yang berharga, yang mulia, sehingga kita menjadi berharga. Ya. Kalau kita berharga, kita disertai Allah yang luar biasa, maka kita pun akan sanggup melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Lalu prinsip yang ketiga, ketika kita berkarya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini, berkaryalah dengan mewariskan nilai-nilai hidup bagi generasi kita selanjutnya. Kita harus mewariskan nilai-nilai kehidupan kita kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita harus mewariskan warisan rohani, ya. Bukan warisan bendawi. Warisan bendawi, warisan material itu sifatnya sementara, ya. Warisan harta, warisan uang atau warisan-warisan yang sifatnya materi itu sifatnya fana, tetapi ketika kita menghasilkan sebuah karya, itu adalah sebuah nilai hidup, sebuah warisan rohani yang bisa kita turunkan kepada generasi di bawah kita. Ya. Generasi di bawah kita membutuhkan
figur, membutuhkan nilai, membutuhkan hal yang menjadi keteladanan dari orang-orang di atas kita. Ya. Kita bisa ada di tempat ini, kita bisa hidup di tempat ini karena kita mewarisi nilai-nilai daripada orang tua kita. Ya, mewarisi nilai yang diturunkan oleh ayah ibu kita. Dan kita pun apa yang sudah diturunkan oleh ayah ibu kita harus kita turunkan juga sebagai warisan rohani kepada anak cucu kita. Inilah 3 prinsip ketika kita menghasilkan karya di muka bumi ini, di mana kita menghasilkan berkarya di dalam muka bumi ini untuk kita memberikan warisan rohani di dalam hidup kita, sehingga ketika kita meninggal bukan ungkapan yang negatif, tetapi orang akan mengungkapkan, ketika kita sudah ada di dalam peti mati, orang mengungkapkan ungkapan-ungkapan bahwa kita dikenang dengan nama baik, kita dikenang dengan nama yang harum, seperti yang pengkhotbah katakan. Nama yang harum, nama yang baik itu menjadi nilai, menjadi warisan bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah hidup kita boleh semakin berkarya, menjadi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan semangat, memberikan motivasi bagi kita untuk kita berkarya di tengah-tengah muka bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau menempatkan kami di muka bumi ini, biarlah hidup kami boleh menghasilkan karya yang terbaik, karya yang boleh memberikan dampak Tuhan, karya yang memuliakan Engkau Tuhan Yesus, dan karya yang memberikan nilai-nilai bagi generasi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.